Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon silahkan untuk on cam, yang belum on cam, Bu Nova tidak akan mulai sebelum kalian on cam semua. Kalau yang ada keterbatasan sinyal, silahkan. Kayaknya kalau di Prokerto ya tidak akan sejelek banget sinyalnya. Setiap kali kuliah wajib untuk on cam ya, karena ini adalah proses formal ya. Jadi sama dengan kita bertatap muka, jadi yang kita lihat bukan hanya tulisan ya. Oke, ini memang jam kita reschedule ya, harusnya ini kelas apa nih? Kelas apa ya ini? A ya? A dan C, Bu. Ya, oke. Oke, untuk kesempatan yang pertama Bu Nova jelaskan dulu RPP-nya, kemudian nanti ada sedikit materi yang akan Bu Nova sampaikan terkait dengan pengantar dari instrumen anestesi ya. Mana tadi slide-nya? Tadi dulu Bu Nova cari dulu ya. Paling jauh kalian mana rumahnya? Mana? Ambon. Kemarin enggak pulang? Enggak, Bu. Oke. Salah share screen. Astagfirullahaladzim, gagal fokus. Kenapa yang saya search ini ya? Oke. Ini suatu materi yang peranestesian yang mungkin tidak asing untuk teman-teman ya. Karena di semester 3 teman-teman sudah belajar terkait dengan ilmu anestesi, mungkin di ASKA, Asuhan Keperawatan Anestesiologi Pra Intra Pasca. Nah, sehingga ini tidak terlalu hal yang pertama mungkin yang teman-teman lihat ya. Oke. Instrumen anestesi dikoordinatori oleh saya, dibantu oleh tim yang lain yaitu Pak Amin, Pak Gustrianto, dan Bu Roro Lintang. Mungkin kalau untuk Pak Amin, Bu Olin, itu sudah kenal ya. Mungkin Pak Agus, beliau adalah dari penata anestesi Rumah Sakit Margono. Di sini sudah ada nomor teleponnya yang bisa teman-teman baca ya. Bisa teman-teman gunakan di sini. Setiap kali apapun karena sudah ada grup, mohon untuk tidak chat pribadi. Jadi apapun koordinasi terkait dengan mata kuliah itu ada di grup ya. Gitu. Jadi Bu Nova tidak menerima wapri. Makanya kalau yang wapri biasanya kalau sudah ada grup, wapri biasanya Bu Nova tidak akan respon. Buat apa dibentuk grup kalau masih wapri-waprian ya. Jadi semua komunikasi silakan lewat grup. Kemudian mata kuliah ini akan kita membahas terkait dengan mesin anestesi, ya, terkait dengan alat-alat yang dibutuhkan di dalam anestesi, ya, seperti alat-alat RW itu apa, kemudian alat monitoring dalam anestesi itu apa, alat monitor blok neuromuskular itu yang seperti gimana, dan lain sebagainya, ya. Alat-alat sampai dengan blok regional anestesi itu apa. Saya kira teman-teman semuanya sudah membaca ya. Nah, kemudian untuk evaluasinya di sini adalah sebanding antara UTS UAS dan skill lab serta diskusi presentasi tugas. Ya, bobotnya adalah sebanding. Jadi kalau misalnya salah satu nilainya jelek, karena ini tinggi semua sebetulnya ini. UTS, UAS, skill lab, dan diskusi presentasi tugas, bobotnya ini tinggi. Jadi begitu salah satu jatuh, nilainya pasti akan sangat berpengaruh. Ya, soft skill di sini 10%. Gitu ya. Biasanya mah kalau
teman-teman biasanya saya nggak tahu ya teman-teman, semoga sih tidak terjadi di angkatan ini, tapi notabene setiap semester tuh pasti aja ada mahasiswa yang menanyakan terkait dengan, nilai dan lain sebagainya. Itu memang hak teman-teman semuanya ya. Tapi Bu Nova ingatkan saat akan mengkonfirmasi nilai, itu introspeksi diri. Artinya adalah, oh nilai saya kan teman-teman sudah bisa melihat ya nilai UTS UAS di dalam Skalsa itu berapa. Itu biasanya Bu Nova akan sampaikan saat Bu Nova pasti penjelasan RPP. Pasti di awal pasti Bu Nova. Tapi ya tetap aja mahasiswa kadang lupa gitu ya. Sehingga komplainan-komplainan itu tetap aja ada. Jadi saya sering menyampaikan di awal bahwa kalau mau komplain nilai, tolong introspeksi diri. Kadang tuh ada nilai, karena ini bobotnya adalah sama, hampir sama, antara UTS, UAS, Skillab, dan diskusi presentasi tugas, itu hampir sama. Begitu salah satu itu jeblok, ya kemungkinan besar akan intinya akan sama gitu bobotnya, ya sehingga biasanya akan berkurangnya itu banyak. Ya, nah kadang mahasiswa dalam menanyakan nilai itu bukan komplain, tapi bahasanya tuh mahasiswa kadang bahasanya komplain ya, gitu. Karena ada hal-hal yang mungkin belum mahasiswa pahami bagaimana cara mengkonfirmasi nilai, itu tidak introspeksi diri. Artinya adalah nilai UAS-nya jelek, atau nilai UTS-nya yang jeblok banget. Kadang 15, 30, kadang tidak introspeksi diri tapi komplain nilai. Kalau saya secara pribadi, saya mau menanyakan begitu, saya saya berkaca dulu, saya akan bercermin dulu bahwa nilai saya kayak apa sih gitu. Nah, biasanya kalau mahasiswa ada yang mau komplain nilai itu, saya tanyakan, "Berapa nilai UTS-mu?" Saya lihatkan nilainya, karena kan kita ada nilai lengkap ya. "Silakan Anda lihat nilaimu berapa." Ternyata benar, akhirnya sadar, "Oh iya Bu, nilai saya ternyata saya jeblok." Loh, bukannya sudah tahu ya nilai UTS UAS-nya berapa, kok masih bertanya gitu loh. Karena begitu salah satu atau evaluasi skill lab-nya. Evaluasi skill lab-nya sih biasanya tidak terlalu buruk sih, biasanya yang selama ini itu tidak terlalu jelek kalau evaluasi skill lab instrumen anestesi. Biasanya yang jatuh itu antara UTS dan UAS, ya, gitu. Nah, apalagi ini pernah Bu Nova mengalami yang semester kemarin, ya. Itu, karena kalau Bu Nova presentasi, itu pasti Bu Nova nilai. Pasti Bu Nova nilai, ya. Dan pada saat tidak hadir, jelas itu akan nol nilainya. Karena untuk Bu Nova, presentasi itu entah dia yang jelas kalau yang dia mempresentasikan, dia yang menjawab, atau dia yang bertanya, itu pasti akan bobotnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya mendengarkan saja. Nah, banyak mahasiswa-mahasiswa yang, "Loh Bu, kok nilai saya begini padahal UTS UAS saya ikut," gitu. Saya juga kehadiran saya hadir gitu. Tapi dia lupa bahwa dia dapat tugasnya presentasi itu dia berangkat atau tidak. Karena nanti bisa teman-teman bisa lihat pada saat tugas presentasinya di saya, begitu enggak berangkat, pasti akan saya nolkan. Nanti ada di pertemuan 8 dan 9 kalau nggak salah di RPP ini, itu ada tugas presentasi. Nah, itu kalau nggak berangkat, pas giliran kelompoknya Bu Nova nggak berangkat, pasti akan nol nilainya. Dan itu akan sangat berdampak dengan nilai kalian teman-teman di awal ya, gitu. Ini Bu Nova sudah sampaikan di awal sehingga nanti tidak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi Bu Nova sampaikan bahwa kalau mau mengklarifikasi nilai, mohon introspeksi diri ya. Jadi nilai panjang itu kita akan sampaikan nih nilai Anda nol di ini pada saat Anda tidak hadir karena selalu pasti akan saya absen ya gitu apalagi presentasi begitu ya. Oke, ini pertemuan saya, nanti setelah ini kita akan belajar sedikit terkait dengan konsep prinsip instrumen anestesi dan sejarahnya. Kemudian masih dengan saya untuk kelas A hari Jumat sampai dengan kelas D itu hari Rabu, berarti ketemu lagi hari Rabu kelas D dengan saya. Ya, nanti kelas D kita akan belajar terkait dengan instrumen khusus, ya. Kemudian nanti bisa lainnya dibaca. Nah, ini pertemuan ketiga masih dengan saya. Ini harusnya teman-teman kan offline ya, harusnya offline.
Jadi mungkin hanya minggu ini saja yang online, untuk the next week itu kita pakai offline. Nah, Anda kan sudah ada dikasih ruangan tuh ya, jadi nggak tanya lagi ya ruangan di mana ya, gitu. Oke, next berikutnya. Sampai di pertemuan ke-8 itu ada tim saya dengan Bu Olin. Begitu teman-teman nanti melihat di sini dosennya tim, silahkan teman-teman bagi di sini sudah ada presentasi satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok 1 misalnya dengan saya nomor 1 sampai 25 dan kelompok kedua itu di atas 25. Berarti mulai dari 26 itu kelompoknya Bu Olin. Nah, setiap kelompok nanti tidak ada lagi pertanyaan ya, semoga nggak ada lagi pertanyaan karena kita sudah sampaikan di awal, satu kelompok besar ya, misalnya satu kelompok saya nomor 1 sampai 25 ini akan dibagi menjadi 5 kelompok lagi. Terdiri dari alat ICU, kelompok 1, kelompok 2 alat monitor nyeri, instrumen penunjang lain, endotropi dan kapnografi. Jadi akan ada dibagi menjadi 5 kelompok. Begitu juga dengan kelompok pertemuan 9. Ini juga akan dibagi menjadi 5 kelompok ya dengan saya dan Bu Olin. Ini kelompoknya sama, kelompok 1 dengan saya, kelompok 2 dengan Bu Olin, tidak di-change supaya tidak bingung kitanya ya. Setelah itu adalah UTS tanggal 6 sampai 8 April, kemudian lanjut setelah UTS kalau tidak salah harusnya online ya. Nah, harusnya online tapi karena ini skill lab saya berharap bisa offline. Karena ini skill lab. Ilmu anestesi itu bukan ilmu bayangan, bukan ilmu imajinasi, tapi ilmu anestesi itu adalah ilmu terapan yang memang Anda harus diterapkan, harus dilakukan. Kita akan belajar tentang EKG. EKG itu apa? Ada bentuknya kayak mana ya? Iya sih kita bisa online, cuman kan akan sangat berbeda ya. Jadi ini timnya dengan Pak Amin dan Pak Agus nanti. Silakan nanti dibagi kelompoknya, misalnya kelompok 1 yang tadinya kelompoknya Bu Nova, sekarang kelompok 1 dengan kelompoknya Pak Amin dan kelompok 2 dengan kelompoknya Pak Agus dibagi menjadi 2. Teman-teman jangan berharap bahwa waktu pertemuan ini akan sama dengan RPP ya. Mungkin akan berbeda dengan jadwal teman-teman saat di SMA ya. Bisa sesuai dengan schedule gitu. Itu pun di SMP, SMA, SD itu pun kadang juga tidak sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Apalagi ini sekelas universitas yang notabene dosennya, pematerinya juga mobilitasnya juga sangat tinggi ya. Jadi apapun itu kalau misalnya ada reschedule ya hindari untuk mengeluh karena mengeluh tidak ada gunanya ya. Oke, kemudian berikutnya, karena berbeda dengan ilmu pelayanan ya. Kalau ilmu di pelayanan itu ya sudah masuk, berangkat, kemudian pulang kerja jam sekian, ada pasien tinggal nungguin pasien selesai kita pulang. Ya pasti begitu rutinitasnya. Tapi kalau kita ya, kita sudah ada jadwal seperti ini, tapi kadang di hari ini, tanggal ini ada tugas kita kemana, ya ada kepentingan mana yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi mohon untuk dimaklumi, bukan memberikan PHP ya, bukan PHP. Tapi yang penting kita sudah terprogram di awal ya. Begitu juga dengan instrumen pada gawat daruratan, nanti teman-teman akan bicara terkait dengan sharing pump itu kayak mana, cara bekerja kayak mana ya, ini skill lab ya. Dengan Pak Amin, Pak Agus ya. Kemudian ini juga masih skill lab. Nah, sampai dengan di sini. Ini masih ada waktu teman-teman. Ini kan kita berakhir di tanggal 12 bertanggal di 21 April ya. 21 April sedangkan Anda UASnya di 25 sampai 27 Mei. Masih ada rentang waktu yang lumayan cukup panjang yang nanti teman-teman ini bisa spare-nya lumayan cukup panjang karena ini kan puasa ya, puasa lebaran jadi teman-teman punya waktu yang lumayan longgar. Kalau misalnya di atas-atas nih banyak nanti dosen-dosen yang mungkin tidak bisa sesuai dengan tepat waktu ya, penggantinya itu spare-nya masih banyak ya. Itu untuk kalau untuk Mbak PJ dan Mas PJ ya. Nah, untuk ketentuan pertemuan 8 dan 9 yang tugas presentasi di sini sudah ada Arial, fontnya 11, spasi 1,5, wajib disertakan gambar.
Ya, contohnya aja, misalnya Anda mau diberikan tugas misalnya terkait dengan apa misalnya kanulasi vena perifer dan vena sentral. Bentuknya itu kayak apa sih? Bagian-bagiannya apa sih? Ini jelas harus ada gambarnya, ya. Harus ada gambarnya dan Anda wajib tidak hanya kita nanti ada skill lab, cuman kalau kita kan nggak punya kanula sentral perifer ya itu karena mahal dan itu tidak semua juga rumah sakit punya, tapi paling tidak Anda tahu itu adalah merupakan salah satu alat pada kegawat daruratan ya. Di IBS juga kalau kegawat daruratan anestesi pasti kita juga akan pakai itu. Ketentuannya sudah ada di sini ya, nanti dikumpulkan melalui Google Drive H-1. Jadi kalau kita pertemuan itu tanggal 8 dan 9 itu tanggal di sini adalah tanggal misalnya Senin 3 April berarti 1 hari sebelumnya itu sudah harus dikumpulkan melalui G-form yang sudah nanti akan disediakan. Oke, itu mungkin penjelasan dari instrumen anestesi. Any question? Jelas ya? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tak nak? Firda Susu. Ada yang mau ditanyakan? Aduh, angel, kaget. Oh, kalian tuh dipanggil namanya langsung twing gitu loh. Kamu di mana, Firda? Unmute. Di-unmute dulu. Nah, kamu di Kenapa, mana? Bu? Di kosan, Bu. Kosan. Kosanmu mana? Ini, Bu, di samping kampus, Bu. Oh, sinyalnya bagus dong berarti ya, Firda. Kamu dari mana, Ambon? Ternate, Bu. Tirnati. Tak pulang kau? Tak lah, Bu. Tak Jauh. lah, jauh. Iya. Berarti dari Iya. awal masuk tak pulang kau? Udah pulang. Oh, udah pulang. Jadi, Bahagia ketemu keluarga, Firda. Suaramu natnut. Apa suara saya natnut? Fir. Saya lagi. Iya, Bu. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Ya, ini kan kebanyakan dari luar Jawa ya? Kayaknya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang terjauh mana? Yang terjauh? Yang terjauh pasti Ambon. Ambon itu. Siapa? Putri? Putri dari mana, Put? Dari Ambon, dari Maluku, Bu. Oh, SBT. Maluku sama Ambon jauhan mana? Kagak ngerti saya. Sama aja, Bu. Sama aja, Bu. Sama provinsinya, tapi beda apa? Beda sama provinsi, tapi beda kota gitu. Iya, kabupaten. Oh, beda kabupaten. Ya, saya IPS tuh nilainya 4, saya akui ya. Tahunya ya NTT ya, maksudnya bukan? NTT Indonesia bagian tengah, Bu. Loh, Maluku sih NTT. masuknya mana? Maluku NTT Indonesia lain. Timur, Bu. Lah, yuk NTT dah. Masuk ke NTT bukan sih? Bukan, Bu. Oh, salah. NTT itu mana sih? Ambon, bukan ya? Oh, salah. Bukan, Bu. Bukan. Iya, saya akui deh kalau IPS saya itu nilainya 4, jadi saya kagak ngerti perpetaan kayak gitu. Kalau saya ditanya perpetaan, saya enggak deh. Mendingan saya ngajar fisiologi atau ngajar anestesi. Misalnya, kayak gitu ya. Sebelum kita ke materi, ada harapan apa teman-teman untuk mata kuliah instrumen anestesi ini? Agdian, kamu dari mana, Agdian? Bandung, Bu. Bandung. Bandungnya mana, Rek? Ciwidey. Ciwidey, Kawah Putih dong. Iya, Bu. Kawah Putih. Mananya sama Ya. Kawah Putih? Deket berarti ya, Ciwidey ya? Ya, 20 menitan lah dari rumah. Soreang, dekat Soreang. Berarti kalau saya ke Bandung, bisa dong saya mampir ke sana ya? Bisa, Bu. Banyak lalapan, Bu. Banyak lalapan. Mentimur di sini banyak. Iya, Bu. Harapanmu apa, Agdian? Untuk instrumen anestesi ini, Agdian? Lebih, apa ya, bisa menguasai aja, Bu, nantinya.
Kalau Ya, menguasai mah harapan semua orang. Maksudnya iya. terkait dengan proses pembelajaran, apa yang kamu harapkan? Cepet nyantol aja, Bu. Masalah nyantol nggak nyantol ya tergantung kamu. Apalagi online, aduh, salam kalau online tuh ya. Semoga Iya, nanti Bu, kalau ada apa? harapannya ya offline, Bu. Memang kamu udah di Purwokerto? Bu, saya stay terus, Bu. Nggak pernah Oh, pulang. kok bisa? Iya. Kan Anak saya terbuang. anak di Cilacap, Bu. Loh, kok sudah punya anak? Sudah, Bu. 2. Saya yang paling tua di kelas, Bu. Oh alah, loh. Tadinya kuliah di mana, Dian? Di UMP saya dulu. Apa jurusan apa? Manajemen. Oh, terus kok bisa pindah ke anestesi? Ikut ini orang tua. Oh alah, berarti keluarga di sini, istri, anak di sini. Enggak, kalau istri udah pisah saya. Weh lah, nyari lagi. Nah, nanti bulah. Nggak fokus malah, Bu. Loh, ini banyak loh cewek-cewek cantik-cantik kayak gini kok jelas diri. Umurnya jauh, Bu. Lah emang dirimu umur berapa? 29, 30 besok, Mei. Loh, ya Ngado namanya ya, Bu. dirimu yang harus ngadu Bu Nova. Bercanda ya. Ya, Bu. Oke. Harapan lainnya apa? Saya mau yang on cam, yang off cam. Ini yang di belakang off cam banyak banget. Napak Mulina. Napak Mulina. Iya, Bu. Harapanmu apa, Napak? Dirimu off cam. Suruh on cam. Harapanmu apa untuk mata kuliah ini? Harapannya lebih efektif lagi. Apa yang dimaksud dengan lebih efektif lagi itu? Apa aja yang lebih efektif lagi? Dalam dunia perkuliahan, Bu. Wis, dunia perkuliahan bahasamu il. Apa dunia perkuliahan yang kamu harapkan, Mbak? Kayak apa gitu loh, proses pembelajarannya kayak mana, yang diharapkan dari Lebih orang dosen kayak lebih mana, baik lagi, Bu, dari sebelumnya. lebih baik lagi dari sebelum apanya? Kuliahnya, Bu. Kuliahnya kayak mana? Oke, ya wes. Nah, ini kan teman-teman itu rata-rata, ada yang dari Jawa, angkat tangan, kasihan. Coba, yang dari Jawa berapa orang? Ada 10 kelas ini. Oh, enggak banyak ya. 1, 2, dikit loh. 3, 4, 5. Enggak ada 20 dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuma 9 doang. Oh, yang raise hand ki yo pakainya icon, bukan begini. Begini ki angkat tangan, bukan raise hand. Sama aja sih sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 orang. Saya anggap 13 orang, 15 lah saya anggap. Artinya nggak ada 20, termasuk minoritas ya yang dari Jawa. Bu Nova hanya titip pesan aja sama teman-teman semuanya. Nah, yang dari Jawa khususon untuk yang di luar Jawa. Teman-teman itu sudah jauh-jauh datang ke sini, apalagi Firda Susu. Dari Ambon, tadi ada lagi yang dari Maluku, Mbak. Siapa tadi ya? Dari Maluku. Terus dari mana lagi? Dari Bandung. Suci, kamu dari mana Suci Wulandari? Saya dari Banjarnegara, Bu. Wih lah, tonggo. Tadi ya ada Putri Fasrah ya dari Maluku ya. Teman-teman ini kan sudah menjatuhkan pilihan untuk kuliah di anestesi di UHB. Yang baru datang dari Firda Susu. Yang Ambon, terambon Firda Susu. Sama si Putri ya. Jauh ya, jadi kelas ini ya, ABC ya. Kevin dari mana Kevin? Al-Kausar? Kebumen, Bu. Kebumen. Kamu udah nikah juga?
Belum. Kok diketahui sama temannya. Loh, mukamu muka boros itu wajahnya. Memang Bu, memang boros. Sama kayak kalau Agdian malah Nova nggak tahu kalau udah menikah, udah punya anak 2. Oke deh, sukses semuanya ya. Jadi Bu Nova hanya titip pesan saja bahwa teman-teman kan sudah menjatuhkan pilihannya untuk jauh-jauh dari sana, meninggalkan keluarga, bahkan yang sudah menikah, Agdian. Ada lagi yang sudah menikah selain Agdian? Siapa? Sudah susu sudah? Oh, belum. Ya, berarti hanya Agdian ya sudah menikah dan sudah punya momongan ya, putra 2. Bu Nova hanya berpesan bahwa semangat untuk belajar ya. Kalian sudah meninggalkan keluarga kalian, sudah jauh dari orang tua. Mas Agdian, putra-putrinya ikut siapa Agdian? Mas Ikut Agdian. orang tua saya, Bu, di Oh, Cilacap. dua-duanya. Iya, cewek cowok. Ya sudah. Saya doakan semoga dapat gantinya lebih baik ya Agdian. Amin, Bu. Ya, oke. Ya itu artinya sudah kita semuanya sudah pengorbanan ya. Ilham, kamu dari mana Ilham? Dari Tegal, Bu. Lah Tegal peteng dedet lagi. Kamu tuh lagi di mana? Oh, gelap gulita lagi. Apa yang gulita itu warna kulitnya? Kok gelap semua sih? Hah? Kamu kok gelap gitu sih? Ilham lagi di mana kamu? Aduh, Bu, di kamar mati lampu tapi. Oh, alah, ya wes. Ya kalau on cam itu ya sing pas gitu. Kameranya itu dipasit. Itu kamu menghadap kemana? Kameranya menghadap kemana? Pakai HP, Bu. Oh, alah, ya udah wes. Sukses ya Ilham. Kamu udah di PWT Ilham. Udah, Bu. Ya wes. Kok naik weekend terus pulang gitu ya Ilham? Atau enggak pulang juga kayak si Ardian? Enggak, Bu, di sini, Bu. Oh, betah banget di Purwokerto ya. Di Tegal sih banyak nyamuknya sih ya. Airnya juga susah tuh. Wes. Yo, semangat ya Ilham. Ya, Bu. Ya, Bu Nova titip pesan ya semuanya, terutama yang dari luar Jawa. Teman-teman itu sudah meninggalkan keluarga, orang tua, kakak, adik, saudara, semuanya. Di sini niat lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu. Jadi, belajarlah sebaik-baiknya. Kurangi mainnya, terutama main game. Ya, ini kalian sudah semester 4. Semester 4 itu biasanya semester yang cukup labil. Labilnya apa? Banyak terpengaruh. Semester 1, semester 2, semester 3 itu biasanya semester 3 itu udah mulai banyak pengaruh-pengaruh yang menghantui diri kalian. Kalau kalian tidak kuat, kalian akan ikut. Bu Nova pesan sekali lagi, tetaplah berada di relnya. Ya, Firda Susu. Tuh, kepalamu di mana toh? Kameranya disesuaikan kepala. Masa Bu Nova suruh lihat dadamu gitu. Kalau Agdian mau seneng ya. Bu Nova ya mau. On cam itu ya dilihatin kepalanya, lihat ke yang lain itu. Gitu ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan memberikan Bu Nova pengantar sedikit terkait dengan apa yang akan kita pelajari, materi sedikit ya. Teman-teman kan semester 3 sudah belajar terkait dengan ilmu peranestesian ya. Nah, masih ingat nggak tentang sejarah anestesi itu dimulai dari mana, dari apa, masih ingat nggak? Lupa? Masih ingat gimana dulu pada saat zaman-zaman abad pertengahan misalnya, awal mula adanya anestesi itu dimulai dari apa? Masih ingat nggak Devin? Devin masih ingat nggak Devin, Kamal? Agak lupa, Bu. Agak lupa, nggak tahu, lupa-lupa. Nggak tahu, Bu. Jadi intinya begini, dulu itu belum ada anestesi seperti sekarang, Mbak, Mas.
Jadi dulu itu kalau mau membius orang itu pakainya alkohol atau daun ganja, koken. Pasien disuruh minum alkohol sebanyak-banyaknya. Suruh mengkonsumsi ganja, daun koken. Koken itu kan kayak istilahnya kayak ganja itu ya. Nah, nanti diharapkan dengan itu dia akan fly, akan apa ya? Sudah pernah ada yang minum alkohol? David Belum, pernah? Bu. Oh, belum 5 botol, 1 botol sudah. Belum, Bu. Oh, belum, syukur alhamdulillah. Jangan sekali-kali pernah mencoba alkohol, apalagi ganja ya. Karena di sini luar. Fasri, kamu dari mana Fasri? Fasri Saputra Raffi. Dari Maluku, Bu. Wis dari Maluku, temennya si itu Mbak Fahrisya tadi kah? Iya, Bu. Oh, temennya beneran. Satu ini Kampuang. Iya, Bu. Enggak, Bu. Oh, jadi kalau pulang balik. Beda tempat. Oh, tapi kan bareng kalau kalau kayak gitu bareng bok nanti hilang loh Putri sama. Bagaimana pengalaman kalian selama di Jawa? Enak atau enggak? Atau enak di sana? Menurutmu si siapa tadi? Makanannya murah. Oh, makanannya murah. Apalagi yang kalian suka di Jawa? Sultan Dava dari mana Sultan Dava? Ini mah kalian yang akhir-akhir pada off cam. Suruh on cam. Nggak pada on cam. Suci, kamu dari mana Suci? Kamu off cam tak tanya kamu. Suc, Saya dari Banjarnegara, Bu. Banjarnegara? Oh, yang tadi tah? Kok on cam Banjarnegara kok on cam, kok off cam gitu? Isin-isin ya. Malu-maluin tok kamu tuh. Dari Banjarnegara kok on off cam. Mana wajahmu? Lah, kan cantik. Mau apain mau on off cam Tadi itu? habis ke kamar mandi, Bu. Oh ya, benar-benar kalau di kamar mandi harus off cam. Ya, Wulan, si Wulan, panggilanmu Wulan ya? Wulan, gimana dulu sejarah anestesi masih ingat enggak? Zaman Enggak, dulu Bu. enggak. Jadi dulu itu ada pengalaman begini, ada seorang pasien yang datang ke salah satu dokter, tapi dokternya itu dokter bedah. Nah, dia kesakitan banget, nangis-nangis ya, nangis-nangis, kesakitan banget. Itu zaman pertengahan abad 19-an gitu ya. Tahun 1800-an sekian gitu. Kalian belum lahir ya, Bu Nova juga. Nah, itu lari tergopoh-gopoh ke seorang dokter bedah. Ya, dia ingin dicabut giginya. Ya, ingin dicabut gigi karena dia merasa kesakitan banget. Nah, dari situ awalnya anestesi itu ada. Nah, pada saat itu diberikan dia ether. Ether itu suatu gas sebenarnya. Ether itu suatu gas yang harus dia hirup. Nah, dengan dia dihirup, dia nanti tidak akan tidak sadarkan diri, bukan tidak sadarkan diri ya, dia akan tidak kerasa pada saat dia nanti akan dilakukan insisi. Nah, dari cabut gigi itu berkembang ke amputasi kaki. Jadi girang banget. Girang banget. Girangnya itu ya karena berhasil bahwa seorang dokter bedah itu melakukan tindakan pencabutan gigi tanpa rasa sakit. Ya, dimulai di sini. Tahun 18 ya, pertengahan abad 19-an dilakukan ether, kemudian dilanjutkan dengan amputasi. Nggak usah dihafalkan nama-namanya, nggak usah dihafalkan itu tanggal, bulan, dan lain sebagainya. Nggak penting. Yang penting kalian tuh tahu sejarahnya dulu awalnya dari mana. Nah, kemudian berkembang itu tadi yang Bu Nova sampaikan. Pasiennya itu diberikan alkohol
supaya dia bisa fly. Saya berharap semuanya tidak ada yang pernah mencoba alkohol. Jangan pernah mencoba ya. Takutnya mau apalagi daun koka, apalagi opioid, akar mandrake. Akar mandrake itu bentuknya seperti manusia dia memang. Dia akar begini tapi bonggolnya itu kayak ada mukanya manusia itu. Nanti boleh di searching ya gambarnya ya. Gitu. Ini sama-sama dari dari opium ya atau ganja, kokain ya. Jadi kalau misalnya dia itu mau dilakukan sayatan misalnya ya di daerah tangannya, nanti tangannya ini dikunyah dulu daun kokanya itu dikunyah kemudian ditempelin. Nah, ini kalau di luar Jawa itu katanya banyak ya daun-daun kayak begitu ya. Ya nggak sih? Atau enggak? Salah, Bu Nova? Terutama di Aceh katanya yang banyak ya. Saya nggak tahu kalau di Maluku, di Ambon, atau di mana itu. Tapi pernah dengar katanya di sana itu pusatnya ya. Di hutan-hutan tuh pasti ada banyak daun-daun kayak gini bahkan sampai dibudidayakan gitu ya. Nah, kalau mau mencoba tapi mencoba dalam hal yang baik, artinya di sini ada kalau di mana nih di suku Inka dia dikunyah kemudian ditaburkan di tempat operasi atau di tempat yang disayat. Itu sejarahnya dulu seperti itu. Nah, kalau di zaman Mesir kuno di sini ini dia pakainya krayo. Masih ingat nggak apa itu krayo? Apa itu? Tahu nggak ini apa artinya? Krayo. Silakan. Apa kira-kira apa artinya? Ada mau jawab? Kinita barangkali? Kin, menurutmu apa Kin? Ini Kinita kemana nih dia? Tidur malah. Ais. Kamu tidur ya Kin? Mana Ginita? Kin? Ya, Bu. Kamu dengerin sambil tiduran loh. Sangel kamu itu. Kenapa disuruh cewer kamu? Ikut kuliah sing bener loh, tiduran. Enggak sekalian ditinggal tidur aja. Apa krayo itu, Gin? Hmm? Apa, Gin? Sangel. Krayo itu apa, Gin? Kalau nggak tahu cari. Hmm? Dingin. Apa nih dingin? Dingin piye maksudnya? Ya, Mengurangi kecepatan terminasi saraf pada saat nyeri. Diapain itu Putri? Diapain tuh Put? Itu masih kita pakai sekarang nggak itu kira-kira? Bisa nggak kita pakai sekarang? Cryoanalgesia? Bisa loh. Bisa. Bisa ya. Dengan cara kayak mana coba, Nurul? Biasanya kalau orang cedera main bola terus nanti disemprot pakai pendingin tuh untuk menghilangkan nyeri. Ya, betul. Ya, kayak kita teman-teman pernah genggam es batu 5 menit aja tak suruh genggam es batu. Apa yang terjadi? Pernah. Pernah, Kebas. Devin. Kebas. Apalagi? Warnanya apa kita kadang? Biru ya. Dia vasokonstriksi semua ya. Kalau saya minta misalnya Nurul menggenggam es batu 5 menit aja kalau kuat, hebat. Nah, setelah itu nanti sayat kecil. Misalnya saya minta misalnya Nurul menggenggam sebuah bola batu, ya bola batu, es batu 5 menit gitu. Kuat enggak? Ya harus kuat gitu karena dia untuk melakukan cryoanalgesia. Dia sebagai kira-kira kenapa bisa dengan dingin kayak begitu, saking dinginnya kok bisa kebas, kita nggak kerasa karena kenapa kira-kira? Ada yang mau jawab? Kira-kira kenapa? Ilham.
Terus kenapa Ilham? Nek kamu pegang es batu lama itu kok pernah kan kamu nggak kerasa, kemudian dicubit juga nggak kerasa toh? Iya Bu, nggak kerasa. Nah, kira-kira kenapa Ilham? Atau Nabila? Kenapa Nabila? Ya, kaget Nabila. Yes. Kenapa Mbak? Apa sih gitu? Kenapa Mbak? Kira-kira kalau kita memegang es, itu kenapa kita jadi kebas, kita dicubit nggak kerasa? Kira-kira kenapa? Ada apa emang? Sumbatan aliran darah bukan Bu? Pembuluh darahnya menyempit. Nah, kenapa dengan pembuluh darahnya menyempit? Kok bisa tidak bisa kerasa? Silakan dicari referensinya, cryoanalgesia atau kompres dingin untuk mengurangi nyeri. Tidak hanya sekedar kompres dingin ya, tapi ini benar-benar cryo, berarti es. Apa? Akan membekukan apa? Dia mengeblok impuls saraf nyeri reseptornya. Jadi reseptornya dia akan pada saat dia es cryo itu kan dia membeku ya. Ya, jadi itu salah satu cara Anda boleh mencoba kok sekarang. Boleh mencoba Anda memegang es batu 5 menit. Kalau misalnya 5 menit ternyata masih kerasa, berarti lanjutkan lagi selama 10 menit. Sampai benar-benar kalau Anda dicubit nggak kerasa. Nah, itu dipakai pada saat zaman Mesir kuno. Ya. Nah, berikutnya, ini ether tadi ya, ini masuk ke dalam anestesi inhalasi. Ini adalah Bapak anestesi dunia kita, ya, Morton. Diperingati 16 Oktober itu sebagai Hari Anestesi Dunia. 16 Oktober. Mulai ada dikenal anestesi itu sejak 1946. Ya, tanggal 16 Oktober. Nah, selain berikutnya, selain dengan inhalasi, itu kita mengenal dengan N2O. Pernah dengar N2O? Nitrit oxide. Pernah dengar? Nggak pernah? Dian Nur Afaizah, pernah dengar nggak Dian? Dian Nur Faizah, kamu lagi tidur? Belum Ibu, belum dengar. Oh, kamu nggak dengar suara Bu Nova dari tadi? Nitrit oxide itu, oh belum pernah dengar maksudnya? Iya, belum pernah. Oh, jadi ini nanti teman-teman kita akan belajar ya terkait dengan ini. Kalau mesin anestesi itu ada sendiri, ada kabelnya sendiri, ya, ada ya, oksigennya, ya, ada sentral oksigennya, ada N2O. Nah, N2O ini merupakan zat inhalasi yang harus dihirup oleh pasien. Bu, apakah ini sekarang masih dipakai? Masih. Tapi tidak semua rumah sakit, tidak semua dokter anestesi merekomendasikan pakai N2O. Tidak selalu ya. Kenapa? Ya karena dia bersifat toksik sebenarnya ya, dia bersifat toksik dan dia masuk ke dalam. Kalau trias anestesi masih ingat ya apa aja? Trias anestesi masih ingat apa aja? Apa aja trias anestesi? Hipnotik sedatif, Sedatif, masker relaksan, hipnotik sedatif sama hipnotik bedanya apa? hipnotik sedatif, masker relaksan sama analgesik. Analgesik. Ya, trias itu jangan sampai lupa ya. Sudah Sedatif, gitu. hipnotik, kemudian analgesik dan masker relaksan. Nah, jadi ini N2O itu ingat, dia bukan sebagai sedatif, bukan juga sebagai masker relaksan, tapi dia sebagai apa? N2O itu bersifat dia sebagai Analgesik. ya, dihirup ya. Nah, pertanyaan saya, apakah nitrit oxide ini boleh diberikan secara tunggal, dosis tunggal? Single dose, boleh? Tidak. Kenapa Aziza tidak boleh? Ya, kabur langsung. Kenapa Aziza nggak boleh?
N2O itu harus dikombin dengan apa? Oksigen nggak, Bu? Tidak, dengan oksigen. Kenapa harus dikombin dengan oksigen? Supaya tidak, atau supaya untuk mengurangi toksisitasnya, ya, gitu. Jadi akan sangat berbahaya kalau ini diberikan single dose atau single dosis tunggal. Karena dia akan mengakibatkan dia terjadinya asfiksia. Masih dipakai sampai sekarang? Masih. Tapi tidak semuanya dokter pakai, ya. Nah, kloroform ini sekarang sudah nggak dipakai lagi karena dia hepatotoksik hepar, ya, gitu. Ini sebetulnya sama untuk sejarah anestesi lokal dan regional, dia pakainya kokain. Jadi dulu itu pakainya dia kokain, ya. Alkohol, kokain, ya, akaran yang ganja-ganja kayak begitu, ya. Ini. Nah, ini juga sama anestesi spinal, dia masihnya juga pakainya kokain, ya. Nah, ada kita mengenal terkait dengan intratekal. Intratekal itu apa, teman-teman? Apa yang dimaksud intratekal? Silahkan, ada yang mau berpendapat apa itu intratekal? Yuk, kalau nggak tahu dicari. Penyuntikan secara langsung melahirkan ke dalam. Ulangi, Mbak. Ulangi. Rute pemberian obat melalui injeksi ke kanal tulang belakang, Bu, atau ke dalam tulang subaknoid. Nggak dengar suaranya pelan banget tuh. Muhammad Azra Razi. Ayo, apa intratekal tinggal dicari kok. Spinal, Bu. Masa apa bedanya dengan regional? Metode melahirkan dengan menyuntikkan obat penghilang nyeri kepada ibu yang akan melahirkan. Wile. Kurang tepat. Ditepatkan lagi yuk. Penyuntikan obat anestesi lokal ke dalam cerebrospinal, Bu. Ada diinikan lagi? Lebih spesifikkan lagi? Suntikan yang tidak masuk ke bawah lapisan dermis. Spesifikkan lagi? Intratekal itu yang mana? Silahkan dicari. Apa bedanya dengan anestesi spinal? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama, Bu. Sama. Nah, biasanya untuk intratekal itu dia akan dikombinasi oleh IV, ya. Tapi yang ini juga ya, jadi ada kombinasi, tapi sebetulnya ada juga yang mengatakan intratekal itu sama dengan anestesi spinal, ya. Oke. Nah, di tahun 1908 itu intravena regional. Jadi pasien itu selain di blok spinalnya, dia juga diberikan secara IV, ya, itu. Itu namanya adalah Bayer block, intravena regional anesthesia. Ya, makanya disebut sebagai Ausbayer, ya, gitu. Saya kira mungkin itu ya. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Ini hanya sejarah-sejarah saja. Saya kira tidak terlalu nanti bisa dibaca sih sebetulnya. Karena ketamin misalnya tidak perlu Anda tahun berapa sih ketamin ada, tidak perlu tahu disintesis oleh siapa, Stephen atau siapa, tidak perlu tahu. Ya, yang penting Anda tahu bahwa awalnya dulu itu seperti apa, ya.
kemudian setelah itu digunakan apa, nah itu ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nanti ini saya share. Ini adalah mesin anestesi yang dulu. Tempo dului ya, tempo dului ini kayak begini ya. Jadi untuk sistemnya itu dulu nggak secanggih yang sekarang. Ya, ini nanti kita akan pelajari. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Any question? Not yet? Enough? Enough? Nurul Ayuni, cukup? Bu, mohon maaf untuk absennya belum dibuka. Memang belum saya kasih link. Absen dulu. Nanti setelah Bu Nova sekalian share recordingnya, sekalian Bu Nova buka presensinya ya. Oke, cukup ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.